wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah kita akan awali pertemuan ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, selanjutnya coba kita lihat janji diri yang telah dibuat oleh ibu-ibu. Ya, Bapak Ibu, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, apakah rencana yang dituliskan di tabel janji diri sudah diterapkan? Ya, apa tantangan yang dihadapi ketika menerapkannya? Baik. Nah, saya minta 2 orang peserta untuk berbagi. Nah, Bapak Ibu yang para peserta, tujuan pertemuan hari ini adalah pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, baik, kita berikan aplaus untuk ibu-ibu. Coba dipresentasikan masing-masing kelompok yang telah dibentuk dari hasil diskusi peserta, dari hasil diskusi ibu-ibu. Nah, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, manfaat bansos yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, penerima manfaat, pangan, pendidikan, kesehatan, sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Selanjutnya, agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka peserta harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya. Kelompok kandungan gizi, makanan pokok atau karbohidrat untuk berpikir dan bekerja. Kemudian lauk pauk, protein, zat pembangun sel, ya, memperbaiki sel-sel yang rusak. Lalu kemudian sayur dan buah-buahan, vitamin dan mineral, membantu proses kerja tubuh, mencegah berbagai penyakit. Nah, sekarang kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama kelompok makanan pokok, kemudian kedua kelompok lauk pauk, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok sayur dan buah-buahan. Kelompok mengidentifikasi atau mengenali sumber bahan pangan yang ada di sekitar kita seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang dapat digunakan untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Nah, kemudian hasil diskusi ibu-ibu tuliskan di sebuah kertas, ya, ditempelkan pada gambar isi piringku yang telah dibuat oleh kita tadi. Ya, terima kasih dan kita beri aplaus. Nah, apakah ada yang ditambahkan dari hasil diskusi? Bagaimana yang lainnya? Barangkali ada yang mau ditambahkan dari hasil diskusi. Baik, ibu-ibu sekalian, makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang seperti yang diisi piringku. Ya. Nah, lanjut, 10 pesan menu gizi seimbang
Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. 2, banyak makanan buah dan sayur. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. 6, biasakan sarapan pagi. Kemudian 7, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 9, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Bapak Ibu, bagaimana mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik? Baik, terima kasih. Kita akan mempraktekkan cara memasak makanan pendamping ASI dan makanan orang dewasa atau ibu hamil berbahan lokal. Nah, sebelumnya kita akan membagi menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok 1 MPASI, ya. Kelompok 2 makanan orang dewasa untuk ibu hamil. Nah, saya minta kelompok 1 untuk memasak makanan untuk MPASI dan kelompok 2 memasak makanan orang dewasa menggunakan bahan pangan lokal atau bahan pangan yang sudah dibeli dari e-warung. Nah, gunakan cara memasak sederhana, merebus, mengukus, dan memanggang, menumis, agar nilai gizi tetap utuh. Perhatikan kebersihannya dan cara mencuci bahan-bahan pangan. Tidak ada pemberian atau penambahan penyedap rasa. Lalu kemudian khusus untuk MPASI, perhatikan tekstur makanan agar dapat mudah dicerna oleh anak dan pengolahnya tidak menggunakan minyak. Nah, setelah memasak, sajikan di mangkok piring. Selanjutnya, beri nama makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting atau dengan kreasi lain sesuai dengan kesepakatan kelompok. Ya, ibu-ibu, kata kunci anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan MPASI agar anak terpenuhi kebutuhannya gizinya secara seimbang. Nah, ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang dikandung lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Nah, ibu-ibu sekalian, rencana apa yang akan dilakukan di rumah terkait pemanfaatan bansos untuk mencegah dan menangani anak stunting? Baik, coba ibu-ibu tuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait pemanfaatan bansos di tabel janji diri dan kertas metaplan. Oke, sekarang dikumpulkan tabel janji diri. Ya, kemudian rencana yang ditulis di metaplan dibawa pulang oleh ibu-ibu. Nah, saya ingatkan kembali untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting. Nah, ya, untuk lebih mengetahui lagi ibu-ibu, maka silakan menghubungi fasilitator atau kami sebagai SDM Kesos. Kami selalu akan membantu merujuk ke layanan atau fasilitasi yang dibutuhkan oleh ibu-ibu sebagai KPM. Nah, baik ibu-ibu sekalian, sampai di sini dulu materi pemanfaatan bansos, dan sebelum kita akhiri ini kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.